Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu, wa shifaan min kulli da', dan kami mohon kepadamu ya Allah kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang memahami makna dari bacaan di dalam ibadah solat yang kita dirikan. Minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendirikan solat, maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita mempelajari apa sesungguhnya kandungan makna di balik bacaan-bacaan solat tersebut. Dan telah masuk kita pada uraian memahami ayat-ayat yang kita baca pada surat Al-Fatihah di dalam salat, di mana pada sebelumnya kita telah masuk pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah satu-satunya kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, kemudian setelah ayat ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang sangat luar biasa, di mana pangkal doa kita kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini, as-sirat artinya jalan, al-mustaqim artinya lurus. Jadi jika ada para pendengar ataupun para penonton yang bernama Mustaqim, itu maknanya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Nah, jadi memahami ayat ihdinas siratal mustaqim, pada hakikatnya di sini kita meminta kepada Allah hidayah. Karena kata ihdi itu aslinya adalah ya Allah berikanlah kami ini hidayah. Dan kalau kita berbicara tentang hidayah, hidayah itu terbagi kepada dua. Jadi hidayah itu ada dua. Mana yang dua ini? Pertama, hidayah itu maksudnya adalah penjelasan atau keterangan. Jadi maksud atau makna hidayah yang pertama adalah penjelasan atau keterangan. Apa maksudnya? Pemberian hidayah dalam bentuk ini itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi memberikan keterangan, memberikan penjelasan kepada orang lain itu bisa dilakukan oleh siapapun. Utamanya tentu di sini adalah para nabi, para rasul, para dai, para ulama, para ustadz. Mereka lah yang memegang peran hidayah seperti ini. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah sampaikan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar pemberi hidayah. Apa maksudnya? Benar-benar pemberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi seakan-akan ini kita mengendarai motor atau mengendarai mobil ataupun berjalan kaki, kemudian tiba-tiba kita tidak tahu jalan. Lalu kita bertanya kepada orang, di mana jalan ini? Kemana arahnya? Ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, dia yang menunjukkan, dia memberikan keterangan. Inilah yang dimaksud dengan makna hidayah yang pertama. Jadi kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan petunjuk dari orang lain. Nah, dari orang lain. Orang lain yang mengajarkan kebaikan kepada kita, hakikatnya dia sedang memberikan hidayah dalam makna ini. Nah, jadi makna hidayah yang pertama adalah memberikan penjelasan atau memberikan keterangan. Sedangkan yang kedua, hidayah itu bermakna taufik. Hidayah itu
bermakna taufik. Nah, jika hidayah bermakna taufik, maka ini yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbicara tentang hidayah, dalam artian hidayah itu bermakna taufik, maka itu berasal hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh siapapun, bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Di hidayah dalam makna taufik ini betul-betul hanya Allah semata yang memilikinya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka inilah yang di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia pasti akan selamat. Maka dia pasti akan termasuk orang-orang yang diberikan hidayah. Wa may yudlil, tetapi siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang merugi. Begitu juga ada kita dengarkan setiap kali ustaz berceramah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah tidak diberikan taufik, maksudnya di sini. Jadi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satupun orang yang mampu memberikannya petunjuk. Nah, ini petunjuk apa maksudnya? Petunjuk di sini maksudnya adalah taufik. Nah, dalam makna hidayah taufik inilah banyak kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, ketika detik-detik kematian paman beliau yang bernama Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat datang melihat paman beliau sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang tersebut sudah mengajak paman beliau. Dan Nabi sampaikan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu nanti aku akan membantumu nanti di akhirat. Seakan-akan memberikan kepadamu syafaat, menolongmu nanti, membelamu dengan kalimat ini. Maka tiba-tiba ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, di samping Abu Talib juga ada Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal ini berkata dengan perkataan yang lain, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Setiap kali Nabi katakan ucapkanlah paman la ilaha illallah, ucapkanlah paman la ilaha illallah, begitu pula Abdullah bin Umayyah ini dengan Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agamamu ini, agama nenek moyangmu ini, lalu mengikuti agama Muhammad? Sampai akhir hayatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang di dalam hidupnya membela Nabi, yang di dalam hidupnya jika ada ancaman kepada Nabi, dialah yang menolong Nabi, dialah orang pertama seperti orang tua bagi Nabi selama hidupnya, sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Inilah yang kita maksud hidayah bermakna taufik. Nah, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah sampaikan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tetapi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, hidayah bermakna taufik inilah jelas di dalam lembaran sejarah pula tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bayangkan para penonton, para pendengar, para pemirsa, itu seorang nabi memiliki ayah yang bernama Azar. Azar ini adalah seorang pembuat patung. Didakwahi oleh Nabi Ibrahim, dipanggil oleh Nabi Ibrahim dengan panggilan yang paling lembut terhadap ayah, ya abati, wahai ayahku yang aku cintai. Diajak oleh Nabi Ibrahim sampai kemudian ayahnya berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhan yang telah aku buat, wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti mendakwahi ku Ibrahim, la arjumannak, niscaya aku akan lempar kamu sampai mati. Wahjurni maliya, pergilah kamu Ibrahim. Seakan-akan ayah Ibrahim ini berkata, Ibrahim putus hubungan kita antara ayah dan anak.
Jadi bayangkan seorang nabi berbicara kita tentang hidayah ini, itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Azar, meskipun anaknya adalah seorang nabi. Kisah yang berbeda dengan ini, ayahnya nabi, anaknya durhaka. Inilah pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ini menunjukkan hidayah betul-betul hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita para pemirsa, para penonton, para pendengar, itu ketika Nabi Nuh alaihi salam naik ke atas kapal yang telah dibangunnya, ketika banjir sudah mulai, air sudah mulai besar, diajaknya anaknya ketika itu, wahai anakku, naiklah ke atas kapalku ini, naiklah anakku, karena inilah jalan yang selamat. Jadi bayangkan sudah didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tapi tapi anaknya berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, lanjutkan saja. Saya akan pergi ke atas bukit itu. Insya Allah, kira-kira lah seperti itu. Tidak akan sampai air ke sana. Pergi sajalah ayah dengan pengikut ayah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan anak Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya seorang nabi, anaknya tidak. Anaknya justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum itu juga Nabi Adam alaihi salam, kita tahu ada seorang yang bernama Qabil dan Habil. Qabil ini yang kemudian di dalam sejarah membunuh Habil. Dia bunuh Habil di dalam peristiwa kurban yang telah sering kita dengarkan kisahnya, bagaimana kedua-duanya mengorbankan, yang Habil mengorbankan hewan ternak yang bagus, sedangkan Qabil mengorbankan hasil tani, tapi hasil tani ini hasil tani yang buruk. Kemudian Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Lalu ternyata Qabil ini membunuh saudaranya sendiri. Bayangkan, bapaknya adalah seorang nabi. Jika kita bercerita tentang hidayah, hidayah itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Paman-paman Nabi SAW ada yang diberikan hidayah oleh Allah, ada juga yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kisah Fir'aun dan istrinya. Istrinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri Fir'aun ini termasuk di antara penduduk dan bidadari sorga, di antara permaisuri sorga yang pernah berdoa dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Jadi ketika istri Fir'aun ini berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku dari Fir'aun dan kezalimannya, dan bangunkanlah bagiku sebuah istana di dalam sorga. Jadi bayangkan, istrinya dapat hidayah, suaminya tidak dapat hidayah. Jadi kalau kita berbicara tentang hidayah dalam makna taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang hanya Allah yang memberikannya. Dan itu banyak. Mungkin zaman sekarang para pemirsa, para pendengar, satu keluarga itu tidak memeluk Islam, tapi hanya ada satu anaknya memeluk Islam. Itu juga banyak kisah-kisah seperti ini, bahwa Allah yang berkehendak, Allah saja yang punya hak. Allah akan berikan hidayah ke sini, Allah tidak akan berikan hidayah ke sini. Jadi makna hidayah ini ada dua. Pertama adalah orang yang memberikan penjelasan atau keterangan. Yang kedua adalah taufik yang memang hanya Allah yang memberikan. Nah, menariknya adalah, luar biasanya adalah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua-dua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta dua-dua ini sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang merasapi betapa ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, bahwa yang dia minta tunjuk itu adalah bukan hidayah yang sembarangan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah yang mungkin berupa penjelasan dan keterangan, dan dia juga minta taufik yang memang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua makna ini terkandung dalam ucapan ihdina, ya Allah, tunjukilah kami, karuniakanlah kepada kami hidayah. Nah, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah? Jika makna hidayah yang pertama itu sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan dan penjelasan dalam dua hal. Pertama adalah dalam Al-Qur'an, dan yang kedua adalah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin seperti para nabi.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat Jibril kemudian mewahyukan kepada kita sebagaimana para nabi dan para rasul. Itu tidak mungkin karena persoalan nabi dan rasul ini sudah ditutup berdasarkan keterangan Nabi Muhammad SAW bahwa beliaulah nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelahku. Nah, jadi kemudian ketika Nabi SAW atau kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ihdina, jadi Allah Subhanahu wa taala berikan itu pertama dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Adapun taufik maksudnya adalah ketika kita membahas Al-Qur'an, ketika kita membahas hadis-hadis Nabi SAW, kita minta kepada Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jadi itulah makna yang terkandung ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah. Apa maksud tunjukilah kami ya Allah? Ya Allah, berikanlah kami keterangan penjelasan dari Al-Qur'an ataupun hadis. Jadi kalau seandainya ada orang yang mungkin memberikan nasihat kepada kita, nasihat kebaikan kepada kita, mungkin mohon maaf ini ada kita membaca sesuatu ataupun dari orang lain, mungkin ada perempuan yang mohon maaf belum sempurna tutup auratnya, tiba-tiba dia dinasihatkan oleh orang lain, mungkin itu adalah jawaban dari doa ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antara hamba Allah yang memberikan petunjuk itu. Kadang petunjuk itu sudah datang, kita yang menjauhi petunjuk itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua juga, ketika banyak sudah nasihat-nasihat datang kepada kita, kita minta kepada Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan setiap petunjuk-petunjuk, setiap nasihat-nasihat tersebut. Nah, inilah para penonton, para pemirsa, para pendengar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dua hidayah sekaligus yang terkandung dalam ucapan ihdina. Sekarang ayat ini tidak saja sampai di sini. Bayangkan setelah kita minta dua petunjuk, kita juga minta as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka timbul pertanyaan di sini, jalan yang lurus yang mana? Nah, yang lurus maksudnya yang mana? Maka datang ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta jalan itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Maka di sini timbul lagi pertanyaan, siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Imam Al-Qurtubi. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kepada kita, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa saja? Pertama, minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi. Maka di sini masuk adalah para sahabat Nabi SAW, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassalihin, orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baiknya teman kembali atau teman kembali. Nah, ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, karuniakanlah kepada kami dua hidayah sekaligus dan tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat? Siapa saja itu? Kita minta kepada Allah digolongkan pada jalurnya 4 kategori orang. Pertama adalah masuk jalan para nabi dan rasul. Yang kedua adalah orang-orang yang membenarkan para nabi. Berarti di sini kalau umat Nabi Muhammad yang paling membenarkan adalah para sahabat. Jadi tunjukilah kami bagaimana sahabat dalam menjalankan agama ini. Kemudian orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan yang kemudian terakhir adalah masuk dalam orang-orang yang soleh. Jadi luar biasa sekali ketika kita membaca ayat dalam surat Al-Fatihah
hanya dalam kalimat yang sangat-sangat sederhana, ihdinas siratal mustaqim, tapi di dalam makna ini terkandung doa-doa yang amat luar biasa dan permintaan yang tidak tanggung-tanggung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pula lah momennya. Karena sesuai dengan yang telah kita sampaikan di awal-awal, momen saat kita membaca surah Al-Fatihah, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang itulah yang disampaikan oleh Allah, ini hambaku telah memujiku, hambaku telah mengucapkan ini, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan memang seakan-akan Allah sampaikan, ya mintalah. Nah, apa yang kau minta? Mintalah, mintalah. Kira-kira Allah berkata seperti itu kepada kita, maka inilah momen kita minta kepada Allah, dan itulah doa yang pertama kali yang kita ucapkan ketika kita membaca ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau bernikmat atas mereka. Mudah-mudahan setiap kali kita membaca ayat ini di dalam salat khususnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah para penonton, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.